Selamat datang di channel Semedia, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. So, anjay gurinjay, si Asus baru aja ngasih kita gitu ya buat nyobain langsung laptop barunya, yaitu si ROG Zephyrus Duo cuy. Ini pertama kali diperkenalkan di publik gitu ya. Ini gue udah ngira nih, wah ini salah satu game changer lagi dari si Asus gitu ya. Kan tahun lalu si Asus udah ngerilis si seri ZenBook-nya dengan nama Pro Duo kalau nggak salah ya. Itu tuh udah mantep banget. Dan ya gue tau lah, gue yakin tuh kan udah sedih gitu ya ngeliat laptopnya. Sama gue juga gitu ya. Maksudnya lihat harganya ya. Maka dari itu juga di video kali ini mending kita nggak usah bahas lah soal harga si laptop yang satu ini, oke? Kok nggak usah dimasukin, gue bilang apa malah dimasukin, gila iseng ya. Nah seperti biasa sebelum gue lanjutin ngebahas si Zephyrus Duo ini, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian untuk subscribe dulu ke channel ini, karena kalau misalkan kalian suka dengan racun-racun kayak si Zephyrus Duo ini, ya di sinilah tempatnya. So tunggu apa lagi, kalian udah di tempat yang tepat, langsung pencet tombol subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasi untuk mendapatkan racun-racun lainnya dari channel kita, oke? Oke, so jadi sebenarnya si Asus nih ngapain gitu ya ngerilis laptop seperti ini gitu. Asli sih, bikin gue tuh kayak nyadar tentang kondisi ekonomi gue gitu ya, nggak ngembang-ngembang, tapi terus disodorin sama laptop yang super power kayak gini. Jahat Asus emang. Tapi gue suka banget nih dengan desain dual screen-nya si Asus ROG kali ini, atau sebutan mereka itu ScreenPad Plus ya. Yang mana dulu ini gue rasa ini saran gue sih pas gue lagi bahas si ZenBook Pro Duo. Harusnya nih ya, kan ini ada ide gue juga gitu ya. Mestinya nih si Asus ngasih lah satu laptop buat gue kayak semacam thank you gitu lah ya. Enak harusnya. Ini Bapak Aldi laptopnya. Bapak. Makasih. Sama-sama. Makasih Asus. Oke, jadi nggak usah banyak gak jelasnya lagi lah ya. Mending langsung aja kita bahas si laptop yang satu ini, oke? Dan untuk si ScreenPad Plus-nya yang gue tadi udah mention, di seri Zephyrus kali ini memang udah memperbaiki dari si seri ZenBook Pro Duo-nya. Ya memang karena gue sendiri pun ngerasa untuk penggunaan second display yang datar itu agak sulit sih. Maka dari itu si Asus juga udah ngedesain untuk second display-nya kali ini tuh jadi sedikit lebih ngangkat, dan di bawahnya pun dimaksimalin lagi untuk penggunaan airflow laptopnya sendiri. Dan kalau ngomongin soal airflow, biasanya itu juga berkaitan dengan suhunya ya. Ya sebenarnya pun untuk suhunya sendiri ya agak cukup hangat kalau misalkan kita boost di kegiatan yang maksimal. Cuma menurut gue sih ini bukan dikarenakan cuma desainnya aja, tapi memang dari performa dalamannya ini mereka udah maksimalin nih. Jadinya memang gue rasa udah sebanding gitu ya dari spesifikasi dengan suhu yang akan ditimbulkannya. Ya pokoknya nanti gue bakalan bahas lah. Untuk bodinya di sini mungkin gue bisa bilang si Asus sudah berhasil ngasih sebuah laptop inovatifnya ini tetap memiliki kualitas yang mantap. Karena gue nggak menemukan sisi-sisi flexing yang parah ataupun body yang feel-nya itu plastiki yang ngebuat jadi terlihat murah. Bahkan untuk screenpad-nya ini pun gue rasa udah cukup rigid, jadi nggak ada ogrek-ogrek lagi kalau misalkan kita tekan lagi. Ukuran laptop 15 inci ini pun juga didesain setipis mungkin. Padahal awalnya gue kira laptopnya ini tuh tebel, ternyata cuma sekedar kelihatan tebal aja. Gara-gara si Asus memberikan fit tambahan untuk memaksimalkan eye level kita terhadap si ScreenPad Plus-nya ini. Sisi keyboardnya di sini pun juga pasti bergeser ke sisi bawah yang mana mengorbankan tempat touchpad umum dan diubah menjadi posisi kanan laptopnya. Dan nggak ketinggalan juga untuk touchpadnya di sini juga bisa diubah menjadi numpad dengan hanya satu tombol klik aja. Keyboardnya ini pun memiliki feel clicky silent dengan travel distance yang cukup tipis, yaitu di 1,4 mm aja. Feel-nya sih cukup unik karena memang jarang gua rasakan di laptop Asus ROG lainnya, dan tetap nggak ketinggalan juga masih terdapat RGB pada keyboardnya yang bisa kita customisasi. Untuk tombol utilitas di sini pun nggak banyak yang unik. Palingan yang gue notice di sini ada shortcut ROG Armoury Crate, toggle on off second display, dan juga ada mode switch arrow dan juga page up page down. Untuk urusan port agak sedikit complicated sih sebenarnya. Bukan dikarenakan jumlah portnya atau nggak fitur-fiturnya, tapi posisi portnya ini tersebar di 3 sisi laptopnya ini. Yang mana di sisi kirinya ada port DC, jack in dan out audionya. Di sisi belakang ada HDMI port, RJ45 dan juga USB A 3.2 Gen 1. Lalu di kanannya ada 2 USB A 3.2 Gen 2, 1 USB-C 3.2 Gen 2, yang mana sudah support DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 dan juga power delivery 65 watt. So untuk desainnya sendiri sih sebetulnya gue nggak menemukan banyak komentar lah ya. Lagi pula ini laptop jarang banget kita temuin bentukan laptop kayak gini maksud gue. Lalu untuk si second display-nya sendiri pun juga udah diperbaiki, yang mana sekarang itu jauh lebih nyaman dan juga enak digunakan, apalagi di posisi duduk gue kayak seperti ini. Ya memang si Zephyrus ini memang salah satu laptop gaming yang nggak menunjukkan sisi gamer yang noraknya, malah lebih ke profesionalnya. Jadi buat gue pribadi si Zephyrus Duo ini memang udah gue suka. Nah ngomongin sisi gaming laptopnya ini, sebenarnya si Asus kali ini tuh
nggak cuma sekedar laptop gaming, tapi gue rasa udah lebih ke all-rounder laptop lah gitu ya. Jadi udah nggak cuma laptop gaming aja, tapi buat content creator pun ini bisa banget. Ya, dikarenakan fitur displaynya dan juga racikan dalamnya itu yang sudah sangat tinggi maksud gua ya. Dan juga ada fitur si screen pad-nya ini pun, jadi gua rasa untuk penggunaan produktivitas sangat-sangat bisa dimaksimalkan. Oke, kita bahas dari segi displaynya dulu deh. Jadi displaynya si ROG Zephyrus Duo 15 yang gua pegang kali ini, maksudnya di SKU GX550L XS ini, sudah memiliki layar 14,1 inci di resolusi 4K dengan akurasi warna di 100% Adobe RGB Pantone Validated, dan juga untuk refresh rate-nya pun juga 60Hz dan sudah G-Sync pula. Lalu untuk screen bawahnya ini juga sudah touchscreen serta sama-sama berpanel IPS anti glare. Nah, agak sedikit blunder nih. Ini kan laptop gaming ya. Cuma kok refresh rate-nya cuma di 60Hz aja. Kok bisa gitu ya? Ya nggak gitu sebenarnya. Sebenarnya si ROG Zephyrus ini kalau misalnya kita cek di internasionalnya pun juga menyediakan yang layarnya di 300Hz di Full HD-nya cuy. Cuma kalau misalkan masuk Indo, gua rasa sih harganya bakalan gila-gilaan lagi. Lebih gila daripada yang ini. Lagi pula kalau kalian udah bisa beli laptop ini, seharusnya sih kalau misalnya di monitor gaming lagi kayaknya bukan suatu masalah lah ya. Layarnya pun kalian juga bakalan dapat lebih besar lagi. Screen Pad Plus-nya sendiri gue udah coba di beberapa skema pun juga udah enak. Ya kurang lebih sama lah kayak pas gue nyobain si ZenBook Pro Duo. Kita bisa maksimalin buat gaming, editing, streaming pun bisa. Ya contohnya aja di editing ya, di Premiere gitu. Kita bisa maksimalin lagi buat timeline-nya kita taruh bawah ataupun sequence kalau di After Effects. Ya lumayan lah, jadi layar utamanya itu bakal mendapatkan space kerjanya lebih luas lagi. Kalau gaming pun sebenarnya bisa kita manfaatin lagi. Contohnya pas lagi kita main game, kita pakai si Screen Pad Plus-nya ini buat aktifin si statistik kita. Kayak misalkan pakai Overwatch bisa-bisa aja. Lalu kalau misalkan kita buat sambil nonton walkthrough gitu di YouTube bisa-bisa juga sih sebenarnya. Ya intinya pengguna si Screen Pad Plus-nya ini banyak banget posibilitas yang bisa kita kombinasikan dengan workflow sehari-hari kita. Dan bergeser ke segi performanya, nah si Zephyrus Duo yang gue pegang kali ini sudah disematkan spek tertingginya, yaitu di Intel Gen 10 i9-10980HK dengan speed base-nya itu 2,4 GHz dan bisa di-boost lagi hingga 5,3 GHz dengan bantuan Armoury Crate. Lalu GPU-nya sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 2080 Super yang gak cuma asal RTX 2080 Super aja, karena juga sudah mendapatkan tuningan ROG Boost. Lalu untuk RAM-nya pun juga sudah di 32GB dengan speed 3200 mHz, dan untuk storage-nya pun juga di 1+1 TB SSD NVMe PCIe Gen 3 yang RAID 0, jadi totalnya 2 TB dengan speed yang lebih optimal. So pasti udah bisa lah ngelahap semua workflow pekerjaan dan juga gaming pakai si laptop ini. Ya kali kan, masa udah mahal-mahal gini nggak bisa apa-apa. By the way, gue menggunakan laptop ini pun super singkat lah durasinya. Jadi skema yang gue sempat ambil untuk pengetesan di sini pastinya gue ambil di editing dulu. Gimana sih performanya si laptop ini kalau misalkan kita pakai di Adobe Premiere? Oke, jadi seperti biasa di sini gue melakukan pengetesan di dua jenis test preview yang berbeda. Yang mana yang satu adalah file 4K dari beberapa kamera dan juga satunya lagi adalah standar editing di Premiere. Di perbandingan testing video 4K, performa kombinasi 8 core-nya i9 ini dengan RTX 2080 Super udah pasti bakalan mendapatkan hasil yang sangat smooth. Gue nggak menemukan ada drop FPS saat preview video timeline. Bahkan yang biasa di file Fuji 200fps untuk bandwidth previewnya di full resolusi itu cepat lambat, menggunakan laptop ini aman terkendali cukup jauh sampai dia mendapatkan penurunan FPS lagi. Dan pengetesan rendernya pun juga sama-sama mendapatkan hasil yang sudah mendekati dengan durasi asli videonya. Ya nggak ada hubungannya sih sebenarnya, cuma seenggaknya untuk jenis file seperti ini merender videonya pun juga sudah bisa memangkas waktu dengan baik. Selanjutnya gue tes menggunakan video standar editing Premiere, dan di sini file 4K-nya pun gue bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tanpa efek, time remapping 300%, GPU accelerated effect, dan lumetri color. Hasilnya pun semuanya cukup smooth di full resolusi previewnya tanpa perlu penggunaan proxy lagi. Dan yang tadi juga dari speed SSD-nya ini sudah cukup cepat, otomatis untuk speed import data ke Premiere pun ya otomatis cepat. Yang namanya juga NVMe PCIe cuy.
Oke, untuk urusan game di sini gue juga udah testing di satu game yaitu COD Warzone. Gua tes performanya di 1080p dan juga 4K, hasil itu udah cukup oke. Ya walaupun di 4K pastinya mendapatkan FPS yang lebih kecil ketimbang 1080p, tapi so far ya gue cukup nyaman lah dengan laptop ini. Tinggal pasang monitor gaming lagi sih kayaknya bakalan ganteng. Nah kalau urusan soal suhunya yang tadi gue udah bilang juga, gue rasa si Asus ini udah cukup berhasil nge-maintain suhunya dengan baik. Ya walaupun untuk di bagian keyboardnya pun kadang-kadang ada feel-feel hangat gitu ya, tapi tetap masih di batas yang usable, nggak ngepanggang jari-jari kita. Lagi pula si Asus juga udah maksimalin lagi di bagian thermalnya dengan menggunakan desain Airflow Active Aerodynamic System Plus dan juga liquid metal untuk memaintain suhunya. Tapi selain itu Super ini juga untuk speaker laptopnya pun juga sudah memiliki kualitas yang menurut gua terbaik untuk di kelas laptop gaming. Ya gua nggak tahu sih gimana kalau kalian rasain, cuma pengalaman gua mendengarkan si speakernya ini suaranya itu udah cukup jelas, enak, dapat bassnya pun juga ada ketukannya ya, pokoknya overall enak banget. Untuk urusan konektivitas di ROG Zephyrus Duo ini pun juga sudah disematkan Bluetooth 5.0 dan juga Wi-Fi 6. So cukup fitur proof di saat Indonesia nanti sudah punya internet yang lebih cepat lagi. Dan gak cuma itu aja, untuk urusan baterainya di laptop ini pun juga sudah ditanam dengan baterai kapasitas 90 Wh atau yang mereka klaim bisa tahan 7 jam di posisi idle-nya. Ya seenggaknya kalau misalkan dari baterai seperti ini sih kita bisa bawa jalan-jalan sebentar lah ya. Pakai meeting bentar kayaknya aman lah. Cuma untuk power brick-nya di sini kalian harus siap-siap karena untuk power brick-nya itu sudah berkapasitas yang lebih tinggi lagi yaitu di 260 Watt. Jadi kalau misalkan power brick-nya kalian tuh rusak, kayaknya agak bahaya juga sih kalau misalkan pakai power brick-nya si ROG lain yang lebih biasa. So mungkin gua langsung aja ya kita bahas ke kesimpulan laptop ini. Jadi ya udah deh. Pertanyaan pertama gue rasa bakalan sama nih dengan kalian yang ingin tanyakan juga. Jadi laptop ini sebenarnya untuk siapa sih? Ya gue tahu kalau kita bandingin lagi kalau misalnya build PC atau enggak build laptop yang di kelasnya seperti ini dengan harga si ROG Zephyrus Duo pun kalian bakal mendapatkan yang lebih lagi dibanding si laptop ini sendiri. Cuman gue rasa dari sudut pandang itu bukan si Asus yang inginkan ketika kalian melihat laptop ini. Menurut gue laptop ini cocok banget nih buat orang yang super kaya atau mungkin yang udah sanggup membelinya dengan catatan juga yang mereka ini udah ngerti dengan arti nilai dari sebuah riset dan juga development. Dan gue tahu juga untuk mendesain sebuah laptop ini pun nggak gampang, perlu banyak penelitian dan juga effort yang sangat-sangat tinggi. Maka dari itu ketika si Asus berhasil mendesain laptop seperti ini, mereka maksimalin lagi, all outin lagi dari spesifikasi laptopnya dan dijual dengan harga yang cukup. Apalagi di fitur si ScreenPad Plus-nya ini pun juga sangat-sangat fungsional dan juga multifungsi. Jadi nggak cuma sekedar gimmick-gimmick aja gitu ya. Jadi kita bisa maksimalin lagi penggunaannya buat di berbagai macam workflow juga. Dan kalaupun kalian kesulitan gitu ya memaksimalkan workflow kalian menggunakan si ScreenPad-nya ini, kalian juga bisa kayak semacam cross workflow gitu ya. Jadi misalkan di sini adalah kerjaan kalian, di ScreenPad-nya itu game. Kalau misalkan nggak main game, bisa aja buat YouTube atau nggak Spotify dengerin lagu. Di sini bisa banget cuy. Maka dari itu kita yang cuma sekedar mandengin aja laptop ini dari jauh gitu ya, ya pasti sulit nih pasti. Apalagi subscriber ST gitu ya, buat beli laptop ini kayaknya susah juga gitu. Tenang. Lu sama kayak gua kok. Ya intinya kita berdoa aja dan terus berusaha agar bisa kebeli nih laptop ini di suatu hari nanti, oke? Tapi selain itu performa laptop ini pun juga sudah bisa all out di banyak kondisi. Di gaming, produktif, itu gua rasa kalian udah nggak bakal merasakan kayak komplain-komplain lagi lah ya. Ya harus mungkin adalah mungkin tuh. Cuman sangat-sangat bisa dijadikan si laptopnya ini adalah mesin portable yang sangat powerful dan kalian tuh nggak bakal terganggu lagi penggunaannya saat lagi mobilitas. Berarti laptop sendiri pun masih di kategori yang cukup acceptable. Asalkan kita nggak hitung power brick-nya aja sih, sebenarnya laptopnya sendiri tuh udah cukup ringan. Lagi pula dari laptopnya pun juga memiliki desain yang tipis pula. Ya memang gue rasa ini adalah salah satu laptop yang udah top gamingnya Asus di tahun ini. Ya segitu dulu aja sih guys, sedikit hands on dari laptop ini yang diselimuti sedikit review juga dari gue. Ya semoga aja info-info yang gue udah sampaikan itu nyampe ke kalian semua dan terima kasih juga udah dengerin opini gue dari si laptop ini tentunya, si ROG Zephyrus Duo 15 GX550 LXW.
Jangan lupa komen kalau kalian masih ada pertanyaan tentang laptop ini, dan jangan lupa kasih kritik dan saran mengenai video ini juga, oke? Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus kalau kalian suka dengan konten kita, aktifin tombol notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari kita, dan share terus ke teman-teman kalian biar video ini tetap sebar gitu ya. Oke, di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan juga kameramen ada Siska Vito. Sampai jumpa di video selanjutnya.